Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami Prodi S1 Akuntansi Umaha ingin menyampaikan materi tentang fikrah nadliyah untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Agama. Hai, perkenalkan, nama saya Hika Prisyanuranjani. Saya Erni Yuniani. Saya Isyar Salsabila Idris. Berikut ini adalah materi yang akan kami paparkan. Selamat menonton. Apa itu fikrah nadliyah? Fikrah nadliyah adalah kerangka berpikir yang didasarkan kepada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah yang merupakan landasan berpikir NU atau Kiprah Nadliyah untuk menentukan arah perjuangan guna mewujudkan kebaikan umat Islatul Ummah. Secara garis besar, fikrah nadliyah yang juga dapat dipahami sebagai metode berpikir atau manhaj ke-NU-an dalam merespon persoalan baik yang berkenaan dengan perkara keagamaan maupun kemasyarakatan. Berikut ini adalah ciri-ciri dari fikrah nadliyah. Fikrah tasawuniyah adalah pola pikir moderat. Yang kedua ada fikrah tasamuniyah atau pola pikir toleran. Yang ketiga ada fikrah islamiyah atau pola pikir reformatif. Yang keempat ada fikrah tawahurjiyah atau pola pikir dinamis. Nah, yang terakhir adalah fikrah mahajiyah atau pola pikir metodologis. Yang pertama adalah fikrah tasawuniyah atau pola pikir moderat. Artinya, Nahdlatul Ulama senantiasa bersikap tawazun dan iktidal dalam menyikapi berbagai persoalan. Sikap toleran bukanlah larut mengikuti arus, tetapi sekaligus juga tidak menolak dan hijrah dari arus yang ada dalam sistem sosial. Sikap toleran itu berarti aktif dengan tetap berpijak pada dasar pikir ahli sunnah wal jamaah dengan tetap menghormati pandangan dan kelompok lain. Contoh dari fikrah tasawuniyah adalah hal ini bisa dilihat dengan jelas dalam resolusi jihad, pemberian gelar Waliul Amri Al-Daruri Al-Bisyaukah, membela NKRI dari rombongan PKI. Melalui penggunaan aspek al-tasawuf ini dalam konteks berbangsa dan bernegara, NU mampu berlayar di antara karang ekstremisme dan liberalisme, kedua kata yang memang dicurigai sebagai penyebab kehancuran sebuah peradaban. Selanjutnya, yang kedua yaitu fikrah tasamuhiyah yang artinya Jamiah NU dan masyarakat pesantren dapat hidup berdampingan secara damai dengan pihak lain walaupun berbeda akidah, pola pikir, dan budaya. Sikap toleran itu berarti aktif dengan tetap berpijak pada dasar pikir ahli sunnah wal jamaah, dengan tetap menghormati pandangan dan kelompok lain. Contoh fikrah tasamuhiyah ditunjukkan oleh Kiai Haji Said Agil Sirot, Ketua Umum PBNU, ketika menyikapi kasus pengakuan nabi palsu yang dilakukan oleh Ahmad Mossadegh beberapa tahun silam. Jika kelompok lain mengutuk Mossadegh, Kiai Said justru mendatanginya di tahanan karena saat itu Mossadegh dilaporkan dalam perkara penistaan agama, lalu mengajaknya berdialog. Setelah beberapa jam berdialog, akhirnya Mossadegh mengakui kesalahannya dan meminta waktu 3 hari untuk merenungkan kembali langkah yang diyakininya. Hingga pada akhirnya Mossadegh yang memiliki ribuan pengikutnya itu menyatakan bertobat. Ciri yang ketiga adalah fikrah islahiyah atau pola pikir reformatif, yang artinya Jamiah NU dan masyarakat pesantren senantiasa mengupayakan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik, atau al-islah ila ma huwa al-aslah. Contoh yang ketiga adalah fikrah islahiyah atau pola pikir reformatif. Kiai Haji Ahmad Sahal Mahfud, Rais A'am Syuriah PBNU tahun 1999 sampai 2014, telah memberikan contoh realisasi sikap ini. Kiai Sahal melakukan gagasan fikih sosial, telah melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren melalui beberapa terobosan sosial ekonomi yang berpusat di pesantren. yang keempat yaitu fikrah tatawuriyah, artinya pola pikir dinamis. Artinya, Jamiah NU dan masyarakat pesantren perlu senantiasa melakukan dinamisasi dalam merespon berbagai persoalan. Lebih dari itu, mereka juga melakukan kreativitas yang bermanfaat bagi umat dengan tetap menjaga segi-segi moral yang didasarkan pada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh fikrah tatawuriyah terjadi saat pasca reformasi. Saat itu,
Indonesia diguncang oleh beberapa aksi terorisme yang mengatasnamakan agama, yang secara langsung ingin mengganti ideologi bangsa dan menghancurkan NKRI. Maka secara lantang, Nahdlatul Ulama memprakarsai keputusan NKRI sudah final dalam Munas NU di tahun 2006. Dengan demikian, keputusan yang mengikat warga NU ini memberikan dampak psikologis bagi organisasi lain maupun berdampak pada kepercayaan diri pemerintah untuk tidak segan menetralisir gangguan terhadap NKRI. Yang terakhir yaitu fikrah manhajiyah, artinya pola pikir metodologis. Artinya, Jamiah NU dan masyarakat pesantren senantiasa menggunakan kerangka berpikir yang mengacu kepada manhaj yang telah ditetapkan. Di antara manhaj yang telah ditetapkan, berdasar manhaj kaum aswaja yang mendasar pemikiran dan jalan hidupnya pada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Salah satu contoh fikrah manhajiyah yaitu terjadi pada saat zaman Orde Baru. Pada zaman ini, sangat sulit mencari pejabat eselon yang berlatar belakang warga NU. Karena pada saat itu antara NU dengan pemerintah hubungannya sedang tidak harmonis. Oleh karena itu, pembatasan akses ini justru menimbulkan reaksi kemandirian di kalangan warga NU. Saat itu, pondok-pondok pesantren memilih menghidupi diri sendiri, berkembang dengan cara sendiri, dan tidak bergantung kepada pemerintah. Meskipun demikian, tetap ada beberapa pondok pesantren yang berafiliasi secara politis dengan partai penguasa dan secara otomatis memperoleh fasilitas. Namun mayoritas pondok pesantren saat itu memilih berkreasi secara mandiri dan tidak berkenan menyetorkan pengajuan pendanaan bersumber dari dana negara. Itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami tentang fikrah Nadliyah. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, klik tombol komentar untuk menanyakan apa yang kalian tidak mengerti. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.